akan mempelajari fungsi komposisi. Nah, di sini ada ilustrasinya. Ada beberapa komponen, diantaranya daun selada, roti, tomat, dan juga daging, isian daging maksudnya. Nah, untuk menjadi sebuah burger, maka hal yang pertama kita siapkan adalah rotinya terlebih dahulu. Roti di sini berfungsi sebagai tempatnya, menu utamanya. Jadi saya di sini menyebutnya untuk bagian luar adalah menu utama ya istilahnya. Jadi roti ini adalah menu utamanya, kemudian beberapa komponen diantaranya seperti tomat, kemudian isian daging dan juga daun selada dimasukkan ke dalam roti. Ketika dimasukkan, maka menjadi sebuah makanan dengan nama berbeda, bukan lagi selada, bukan lagi isian daging, bukan lagi tomat, melainkan burger. Namanya sudah berbeda ya. Jadi burger itu adalah kumpulan dari beberapa komponen yang diantaranya tadi tomat, daun selada, burger, ataupun bisa lain keju, mayones, dan lain-lain. Nah, intinya dari komposisi ini ialah memasukkan gitu. Jadi ada komponen-komponen kecilnya dan ada juga menu utamanya. Komponen kecil ini nanti akan dimasukkan ke menu utamanya biar menjadi sebuah hidangan yang berbeda dengan nama yang berbeda. Oke. Fungsi F memetakan A ke B dan fungsi G memetakan B ke C, maka fungsi H memetakan A ke C. Inilah yang disebut fungsi komposisi atau nama lainnya adalah fungsi majemuk. Jadi ketika si X ini dimasukkan ke dalam fungsi F, maka hasilnya adalah Fx. Kemudian si Fx dimasukkan ke fungsi G, maka hasilnya adalah Gfx. Kemudian dilihat di bawahnya, ini ada tulisan warna merah. Bisa diperhatikan bahwa di sini masing-masing memiliki sama dengan. Di sebelah kiri sama dengan, ini sama-sama bertuliskan Hx, maksudnya adalah fungsi H. Kemudian di sebelah kanan sama dengan, ini bertuliskannya adalah Gfx. Sementara di sini sebelah kanan sama dengan adalah Gofx. Jadi kesimpulannya Gfx ini nilainya sama dengan Gofx. Ini sama ya. Walaupun penulisannya berbeda tapi intinya sama, maknanya sama. Lanjut di sifat-sifat fungsi komposisi, ada beberapa diantaranya. Yang pertama, tidak komutatif. Fungsi F komposisi fungsi G itu tidak sama dengan fungsi G komposisi fungsi F. Tapi kalau dalam perkalian berlaku sifat komutatif ya. Contohnya 1 dikali 3, atau jangan 1 kali 3 deh, 3 dikali 4, ini nilainya akan sama dengan 4 kali 3. Jadi bisa dibalik-balik, dia tidak merubah suatu makna, sama saja intinya. Tapi kalau dalam fungsi komposisi ini tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua berlaku sifat asosiatif. Dan yang ketiga, fungsi komposisi ini memiliki identitas. Saya akan jelaskan di sini sedikit mengenai identitas. Misalkan ada bilangan yaitu 18 ditambah berapa yang hasilnya adalah 18, atau 18 dikurang berapa yang hasilnya adalah 18, yaitu 0. 18 tambah 0 ialah 18. 18 kurang 0 ialah 18. Kemudian
perkalian. 18 dikali berapa yang hasilnya adalah 18. Dan 18 dibagi berapa yang hasilnya adalah 18. Ialah 1. 18 bagi 1, 18. 18 bagi 1 hasilnya juga sama 18 juga. Jadi intinya identitas dari penjumlahan dan pengurangan ialah 0. Sementara identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Identitas itu adalah sesuatu yang ketika dioperasikan maka hasilnya adalah bilangan itu lagi. Jadi dia tidak berubah. Itu namanya identitas. Langsung saja di sini kita ke soal. Ini soal nomor 1. Langsung saja ke yang ditanya, yaitu yang fx. Nah, yang diketahui di sini adalah GOF dengan GX. Nah, karena yang memuat komposisi di sini GOF, dan di sini di antara dua fungsi yang diketahui di sini memiliki fungsi G semua, sementara yang F-nya tidak ada ya, Fx tidak ada. Jadi kita terpaku ke GOF saja. Jadi sini dicoba-coba terlebih dahulu. Yang A yang saya pakai adalah GOF. G komposisi Fx. Nah, ini sama saja G F X. G komposisi F atau GOF, saya buat GOF ya nyebutnya biar lebih mudah, biar lebih cepat. Sebenarnya seharusnya G komposisi F. GOF ini diketahui yaitu 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 sama dengan GFX. Nah, yang pertama kali disebutin di sini ialah si G-nya. Berarti yang menjadi menu utamanya ialah si G-nya. G-nya kan 2x kuadrat min 6. Sama halnya kayak tadi ya. Yang menjadi menu utama tadi kan kalau diilustrasi adalah si roti burgernya, si rotinya. Nah, komponen lainnya dimasukkan ke dalam roti sehingga menghasilkan nilai yang baru. Ini juga sama, karena yang pertama kali disebutin adalah si fungsi G, maka fungsi G ini yang menjadi menu utamanya. Nah, yang lainnya dimasukkan ke dalam G. Di sini fungsi lainnya adalah hanya Fx saja. Berarti fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Dilihat nih, di fungsi G mana yang ada variabel X-nya. Oh, yang ada variabel X-nya yang ini. Berarti ini kita rubah menjadi Fx. Karena X-nya ini kuadrat, berarti Fx-nya di sini adalah kuadrat. Karena di sebelah kiri X kuadrat adalah 2, berarti di sini 2. Kemudian di sini min 6. Jadi disesuaikan saja. Dan penulisannya jangan Fx kuadrat. Kan tadi si X-nya kita ganti jadi Fx kan. Nah, jangan sampai seperti ini jadinya. Yang benar adalah F kuadrat X, atau boleh juga buka kurung Fx kuadrat.
Begitu. Kalau misalkan seperti ini, berarti yang kuadrat di sini adalah x-nya saja, fungsi f-nya tidak. Jadinya tadi ya, 2 fx kuadrat min 6. Oke, sampai di sini paham ya? Karena G duluan yang disebutin berarti GM. Jadi menu utama G itu kan 2x kuadrat min 6. Cari di sini mana yang ada variabelnya. Terserah, boleh X, boleh Y, boleh Z, tergantung. Kalau misalkan di depannya ini GX, berarti otomatis di sini memuat komposisi variabel X. Tapi kalau misalkan di sininya GY, pastilah di dalamnya juga ada variabelnya, ada variabel Y-nya. 2y kuadrat min 6. Tidak mungkin di sininya gx sama dengan 2y kuadrat min 6. Nah, ini nggak mungkin. Karena yang memiliki variabel di sini adalah yang di sini saja, yang 6 kan tidak ya, tidak ada variabel. Maka ini yang kita ganti. Kita ganti dengan apa? Dilihat. Di sininya apa nih? Fungsi f, berarti diganti dengan fungsi f. Karena fungsi f tidak diketahui dalam soal, maka kita tulisnya fx gitu. Oh, maaf, di sini saya salah nulis. Nah, kalau udah, sekarang kita operasikan. Di ruas kiri ada tidak yang bisa dioperasikan? Tidak ada, karena tidak ada yang sama semua. Di sini x kuadrat, terus di sampingnya x. Ini x kuadrat dengan x ini tidak bisa dioperasikan. Kemudian lihat di sampingnya lagi, yaitu ada angka 2. Nggak bisa ya, berarti di ruas kiri. Sekarang ke ruas kanan. Ruas kanan bisa dioperasikan? Tidak bisa juga. Berarti kalau kayak gitu, langkah selanjutnya adalah digabungkan. Nah, kita harus tahu nanti hasil akhirnya kita mau dapetin yang kayak gimana nih. Kita kan mau nyari fx ya. Fx sama dengan. Tapi kan di sini fx ada di posisi ruas kanan. Fx di sini dikuadratin. Oh, berarti yang paling mendekati fx kita nyari fx kuadrat. Gitu, fx kuadrat sama dengan. Tapi karena di sini fx kuadratnya berdekatan dengan 2, berarti kita nantinya mencari 2 fx kuadrat terlebih dahulu. Gitu. Jadi harus tahu ya langkah per langkah, step by stepnya. Nah, karena di ruas kanan di sini masih ada bilangan min 6, berarti min 6 ini harus kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 2 fx kuadrat. Kemudian sudah ada yang bisa dioperasikan di sini. Jadinya 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 8 sama dengan 2 fx kuadrat. Oke, sekarang dapatlah ya 2 fx kuadrat. Kita mencari yang mendekati dengan fx.
yaitu fx kuadrat. Berarti 2-nya harus kita singkirkan. Gimana cara menyingkirkannya? Atau bukan kita singkirkan, tapi kita jadikan 1, karena 1 dikali fx kuadrat ialah fx kuadrat. Jadi caranya dengan antara 2 dengan fx kuadrat ini dipisahkan oleh operasi kali. Jadi kalau nggak ada lambang operasinya, itu sama saja kayak operasi kali, kayak 3x. 3 dengan x ini adalah 3 dikali x maksudnya. Tapi biasanya tidak ditulis ya simbol kalinya. Nah, di sini juga ada tanda kurung. Tanda kurung juga mengartikan operasi kali. Berarti ini 2 kali fx kuadrat. Lawannya kali ialah bagi. Berarti ini dibagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan bilangan yang mau kita musnahkan, yaitu angka 2. Berarti dibagi 2. Ketika dibagi 2, maka didapatlah, kalau ruas kanan dibagi 2, berarti ruas kiri harus dibagi 2 juga. Jadi di sini 9x kuadrat. 24x dibagi 2 adalah 12x. 8 bagi 2 adalah 4. Sama dengan fx kuadrat. Nah, supaya di sini pangkatnya hilang, jadinya fx saja, berarti harus diakarin dengan 2. Kenapa bisa diakar 2? Karena kan macam penulisan akar 2 itu ada 2 macam, yaitu seperti ini yang memang ada tulisan angka 2-nya, ada juga yang memang tidak ditulis. Jadi ini mengartikan kalau di sini saya tulis A, ini sama saja A pangkat 1/2. 1 di sini dapat dari ini. Kan kalau A pangkat 1 ini sama saja A pangkat 1 ya. A pangkat 1 kan sama dengan A. Berarti boleh ditulis A pangkat 1, boleh juga ditulis A saja. Kemudian yang 2-nya ini dapat dari sini, akar 2. Tapi kan ini sama saja penulisannya. Kemudian kalau misalkan akar 3 dari A pangkat 2, ini sama saja penulisannya A pangkat 2/3. Nah, kenapa fx kuadrat kalau diakarin jadi fx? Faedahnya begini. 8 kuadrat, anggaplah fx itu adalah 8 ya. 8 kuadrat ketika diakarin, ini kan sama aja akar 2. Ini sama saja akar 2 dari 8 pangkat 2. Sama saja 8, 2, 2-nya dari sini, kemudian per 2. Nah, 2-nya lagi dari sini. 2 bagi 2 adalah 1. 8 pangkat 1. Atau sama dengan 8. Nah, ketika ruas kanan di akar 2, diakarin 2, maka ruas kiri juga sama perlakuannya, harus diakari 2 juga. Di sini jadinya fx
Nah, sekarang kita mencari faktor dari 9x kuadrat tambah 12x tambah 4. Maksudnya mencari akar. Di sini bisa dengan dua cara. Yang pertama menggunakan faktor, yang kedua dengan menggunakan rumus ABC. Kalau menggunakan faktor, dilihat di sini kan, di sini variabelnya adalah x ya. Berarti di sini variabelnya juga akan x. Kemudian di sini depan ini angka 9. Berapa kali berapa yang hasilnya 9? Bilangannya harus sama, yaitu 3 kali 3 9. Berarti di sini 3x. Karena 3x kali 3x adalah 9x kuadrat. Gitu. Kita jadi nyari yang depannya ini. Berapa kali berapa yang hasilnya 9x kuadrat, yaitu 3x. Kenapa kita nyari yang sama? Kenapa nggak 9x dikali 1x saja? Atau yang lain? Karena tadi konsepnya kan di sini akar. Anggaplah 9x kuadrat tambah 12x tambah 4 adalah 64. Kita mau mencari yang 64 ini berapa kali berapa yang hasilnya 64. Dia harus sama. Oh, ternyata 8 kuadrat. Nah, kalau seperti ini kan bisa kita musnahkan nih. Akar 2 sama pangkat 2 kan jadi angus. Seperti kaidah yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Makanya di sini kita mencari bilangan yang sama. Ternyata ada, ya kan? Kemudian fokus ke 4, sekarang positif 4 di sini. Berapa kali berapa yang hasilnya 4? Yaitu 2. Nah, sekarang kita tentukan operasinya. Apakah jumlah, apakah kurang? Kalau misalkan jumlah, coba kita kalikan distributif. 3x kali 3x adalah 9x kuadrat. Kemudian 3x kali 2 yaitu 6x. 2 dikali 3x 6x. 2 dikali 2 positif 4. Berarti di sini 9x kuadrat ditambah 6x tambah 6x 12x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti terbukti ya, sama. Berarti kita bisa menggunakan 3x plus 2 pangkat 2. Kemudian selain ini kita bisa mencari yang lain lagi juga supaya hasilnya 9x kuadrat tambah 12x tambah 4. Berapa kali berapa yang hasilnya 9x kuadrat? Yaitu min 3x. Min 3x dengan min 3x. Kemudian berapa kali berapa yang hasilnya 4? Positif 4, yaitu min 2. Min 2 kali min 2 adalah 4. Nah, didapatlah ini min 3x min 2 pangkat 2.
Atau ini sama saja kalau kita keluarkan minnya, kan ini ada min semua ya, jadinya min 3x min 2 pangkat 2. Berarti hasilnya bisa berupa ini, bisa juga berupa 3x min 2 pangkat 2. Yang satu negatif, yang satunya lagi positif. Sehingga di sini menghasilkan plus minus dari 3x plus 2 sama dengan fx. Kaidahnya, kalau misalkan kita mencari akar 64, ini sama saja plus minus 8. Karena positif 8 kali positif 8 ialah 64. Dan min 8 dikali min 8 ialah positif 64. Jadi mau positif 8 mau min 8 itu hasilnya positif 64. Cuma hanya saja kalau di ulangan atau di soal lainnya yang biasa dipakai ialah yang positif. Jadi nggak ada pilihan plus minus, tidak ada. Langsung bilangan tersebut positif. Kemudian saya akan jelaskan ketika menggunakan rumus ABC. Persamaannya kan adalah 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4 sama dengan 0. Ini sama saja dengan persamaan kuadrat yang ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kesimpulannya bahwa a-nya adalah 9, b-nya adalah 12, dan c-nya adalah 4. Sementara rumus ABC itu ialah, atau bukan ABC, R123. Maksudnya mencari faktor 1, 2, 3. Terserah mau nyebutnya apa, 1, 2, 3 apa ABC. Tapi biasanya ABC. Min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per Nah, di sini udah langsung kita masukin saja. Sama dengan B-nya adalah 12, berarti min 12 karena di sini min B, minnya sudah ketetapan. Kemudian plus minus B kuadrat kurang 4AC, B kuadrat berarti karena B-nya 12 berarti 12 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144. Langsung saya tulis hasilnya 144. Kemudian min 4AC, min 4 dikali A-nya 9 dikali C-nya adalah 4 lagi per 2 kali A-nya 9 sama dengan min 12 plus minus 4 kali 9 36 dikali 4 144. Jadi 144 dikurangi 144 per 2 kali 9 18. Jadinya min 12 plus minus 144 dikurang 144 adalah 0. Akar dari 0 adalah 0. Nah, ini ada dua makna nih. Makna yang pertama, min 12 ditambah 0 per 18. Makna yang kedua, min 12 dikurangi 0 per 18. Nah, di sini walaupun positif 0 dan min 0 ini sama saja maknanya. Karena 0 di sana maknanya ialah kosong, tidak ada nilainya. Kecuali kalau positif 1 dengan min 1 dan lain sebagainya, itu baru ada maknanya. Nah, karena di sini sama saja, berarti langsung saja min 12 per 18. Ini juga sama. Karena sama, ya sudah satu saja yang kita kerjakan. Min 12 per 18 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa nih? Dibagi dengan 6.
dibagi 6 dapatnya min 2, dibagi 6 dapatnya 3. Atau boleh juga dibagi dengan min 6. Dibagi min 6 dapatnya positif 2, dibagi min 6 dapatnya min 3. 2 per min 3 ini sama saja dengan min 2 per 3. Nah, ini kan adalah X ya. Jadi ini kenapa X? Karena tadi variabelnya kan X. Persamaan awal, fungsi awalnya X. Makanya ini X. Kalau misalkan ini hasilnya berbeda semua, maka ini X1 dan yang ini adalah X2. Tapi karena ini sama semua, sama-sama min 2 per 3, berarti ya sudah X saja dinamakannya. Nah, jadinya kan ini X sama dengan min 2 per 3. Ini sama saja X per 1 sama dengan min 2 per 3. Karena X bagi 1 ialah X. Kemudian dikali silang. Kenapa dikali silang? Karena di antara kedua ruas ini sama-sama memuat bagi. Kemudian tidak ada operasi jumlah maupun pengurangan. Makanya langsung bisa dikali silang. Kalau dikali silang, min 2 pasangannya dengan apa nih? Dengan 1, berarti min 2 dikali 1 sama dengan si X nya pasangannya dengan 3, berarti X dikali 3. Jadinya min 2 kali 1 ialah min 2, X kali 3 adalah 3X, berarti mencari X adalah min 2 per kalau kayak gini balik lagi ke tempat asal ya kayak tadi. Nah, ini kan dapatlah min 2 sama dengan 3X. Sekarang kita jadikan satu ruas. Misalkan saya pindahin ke kanan semua. Jadinya 3X, min 2 pindah ke kanan jadinya positif 2. Sama dengan 0. Jadinya 3X plus 2. Sama saja. Tapi kaidah secara umum global kalau diakarin itu muncul plus minus ya, terbukti dengan yang telah kita buktikan tadi dengan bilangan yang sederhana yaitu akar dari 64 hasilnya bisa plus 8, bisa juga min 8. Balik lagi berarti sudah didapat bahwa jawabannya untuk poin A adalah plus minus 3X plus 2. Kemudian yang B. Ada fungsi F komposisi G katanya yang diminta. Karena yang pertama kali disebutin adalah fungsi F, berarti fungsi F yang menjadi menu utamanya. Fungsi F telah diketahui, sudah kita cari tadi, ialah plus minus 3X plus 2. Berarti kita coba yang pertama ialah yang positif 3X plus 2. Kalau misalkan kita ngambil yang positif 3X plus 2, di sini kan ada variabel X ya. Variabel X kita gantikan dengan fungsi G. Fungsi G-nya yaitu 2X kuadrat min 6. Berarti di sini didapatlah 3 kali 2X kuadrat min 6 plus 2. Di sini sama saja 3, ini kan sama saja kayak X. X positif 2. Gitu. Kemudian ini dikali silang.
maaf bukan kali silang perkalian distributif. Tiga kali 2x kuadrat adalah 6x kuadrat. 3 kali min 6 yaitu min 18 ditambah 2 sama dengan 6x kuadrat min 16. Kemudian yang kedua, ini jika kita menggunakan yang min 3x plus 2. Di sini ada variabelnya, variabel x kita ganti dengan si g-nya. Berarti jadinya min 3 buka kurung fungsi g yaitu 2x kuadrat min 6 positif 2. Ini kalikan distributif. Didapatlah min 3 kali 2x kuadrat adalah 6x kuadrat. 3 kali min 6 yaitu min 18 ditambah 2. Didapatlah min 6 min 6x kuadrat min 18 tambah 2 adalah min 16 sama dengan ini dikalikan distributif min kali 6x kuadrat sama dengan min 6x kuadrat. Min kali min 16 sama dengan positif 16. Jadi ada 2 jawaban untuk poin B. Kemudian nomor 2. Diketahui fungsi f yaitu 4x tambah 3 dan g x min 1. Tentukanlah rumus fungsi komposisi GOF dan FOG. Poin A, tentukan
rumus dari GOF. Nah, GOF di sini yang pertama kali disebutin ialah si fungsi G-nya, berarti fungsi G yang dijadikan menu utama. Fungsi G yaitu X min 1. Di sini ada variabelnya yaitu variabel X, berarti variabel ini kita ubah menjadi fungsi F, karena di sini yang tertera adalah F. Fungsi F-nya yaitu 4X plus 3. Sehingga jadinya GOF ialah 4X plus 3 min 1. Lanjut yang FOG. Yang pertama kali disebutin ialah fungsi F, berarti fungsi F yang jadi menu utamanya yaitu 4X plus 3. Ada variabel di sini yaitu X, maka si X ini kita ubah menjadi fungsi G. Fungsi G sudah diketahui yaitu X min 1. Di sini X min 1. Jangan lupa pakai tanda kurung, kemudian lengkapi sesuai dengan ini. 4 di sini plus 3. Jadinya 4 buka kurung X min 1 plus 3 kalikan distributif, didapatlah 4X min 4 kali X 4X, 4 kali min 1 ialah min 4 plus 3, 4X min 1. Kemudian yang poin B, apakah GOF sama dengan FOG? GOF dengan FOG. Kita lihat apakah sama? Ternyata berbeda. Yang satunya positif 2, yang satunya lagi min 1. Berarti ini tidak sama. Simbolnya sama dengan terus kasih garis miring. Karena si GOF ini nilainya adalah 4X plus 2. Rumusnya ya maksudnya. Ini berbeda dengan rumus FOG yaitu 4X min 1. Lanjut ke nomor 3. Diketahui fungsi F, G, dan H. Tentukanlah rumus fungsi komposisi G, komposisi F, komposisi H, dan G, komposisi F, komposisi H. Di sini ada 3 fungsi. Untuk poin A, oke, kita cari yang ini ya. Kalau dalam pengoperasian bilangan, kalau ada tanda kurung kan berarti itu dulu yang didahulukan. Kita di sini juga akan mencoba memakai kaidah tersebut. Karena di sini yang di tanda kurung ini ialah fungsi F dengan H, berarti F dengan H yang kita kerjakan terlebih dahulu.
antara F dengan H yang pertama kali disebutin adalah F. Berarti F-nya yang jadi menu utama. F-nya itu kan 2x min 1, berarti ganti si X di sini menjadi si fungsi H. Fungsi H adalah 2x min 3. Berarti di sini 2. Oke, jadinya jangan lupa pakai tanda kurung. 2x min 3 min 1. Kalikan distributif seperti biasa. Jadinya 4x min 6 min 1. Sehingga di sini 4x min 7. Nah, setelah sudah dapat 4x min 7, sekarang kita gabungkan dengan si fungsi G-nya. Yang pertama kali sebutin di sini ialah fungsi G, bukan 4x min 7. Berarti fungsi G yang jadi menu utamanya. Fungsi G yaitu 4x plus 5. Berarti ini diganti jadi 4x min 7. Jadinya 4, di sini tambahin plus 5. Kaidahnya sama saja ya dengan pengoperasian dua fungsi. Pengoperasian fungsi komposisi di mana mengoperasikan dua fungsi. Sekarang kita cari yang GOF. Masih sama di poin A. Yang di dalam tanda kurung ialah fungsi G dengan fungsi F. Karena yang pertama kali sebutin ialah fungsi G, berarti fungsi G yang jadikan menu utama. Fungsi G yaitu 4x plus 5. Berarti ganti X di sini menjadi fungsi F, yaitu 2x min 1. Sehingga di sini 4 buka kurung 2x min 1 plus 5. Komposisi fungsi H. Empat kali 2x adalah 8x. 4 kali min 1 ialah min 4. Di sini plus 5. Komposisi fungsi H jadinya 8x plus 1. Karena yang pertama kali sebutin ialah 8x plus 1, berarti 8x plus 1 yang jadi menu utamanya. Ganti variabel x di sini menjadi fungsi H. Fungsi H sudah diketahui, yaitu 2x min 3. Kalau fungsi H tidak diketahui, berarti tulisnya hx. Tapi karena sudah diketahui, berarti langsung saja ditulis.
2x min 3. Delapan kali 2x 16x. 8 kali min 3 min 24 plus 1. Yang berada di dalam tanda kurung ini adalah fungsi G dengan fungsi H. Karena yang pertama kali disebutin adalah G, berarti G yang jadi menu utamanya. G tadi kan ialah 4x tambah 5. Berarti ganti variabel x di sini menjadi fungsi H. Fungsi H-nya adalah 2x min 3. Jadinya ini 8x, 4 kali min 3 ialah min 12 ditambah 5. Oh maaf, ini ada F-nya ya. Saya lupa lihat. Nah, yang pertama kali disebutin di sini ialah yang F, berarti F yang jadi menu utama. Si fungsi F itu ialah 2x min 1. Berarti ganti variabel x di sini dengan 8x min 7.
2 kali 8x adalah 16x. 2 kali min 7 min 14 min 1. Didapatlah 16x min 15. Selanjutnya, yang ada dalam kurung itu F dengan G. Yang pertama kali sebutin ialah F, berarti F yang kita tulis yang jadi menu utamanya. Kemudian ganti variabel X di sini dengan fungsi G. Fungsi G-nya yaitu 4x plus 5. Ops, maaf, di sini saya lupa lagi menuliskan fungsi H-nya. Nah, antara 8x plus 9 dengan H yang pertama kali disebutin ialah 8x plus 9. Berarti 8x plus 9 ini jadi menu utamanya. Kemudian ganti variabel X di sini dengan fungsi H. Fungsi H-nya ialah 2x min 3. Kemudian yang C, pertanyaannya ialah apakah yang poin A di sini sama dan poin B juga ini nilainya sama? Bukan nilainya tapi rumusnya. Kita lihat kembali. Nah, di sini yang poin A sama ya. Jadi hasil ini rumusnya sama-sama 16x min 23. Dan untuk yang rumus ini
juga sama-sama 16x min 15. Kan minta diselidiki. Sebenarnya diselidikinya itu dengan cara kita membahas seperti ini. Jadi per rumus kita menyelidikinya itu sebenarnya sama saja kita mengerjakan yang poin A dengan poin B, itu maksudnya. Jadi untuk yang C ini cukup ditulis saja bahwa G komposisi fungsi F komposisi fungsi H ini karena variabelnya X, berarti saya tambahkan di sini X sama dengan G komposisi F komposisi H karena nilainya adalah 16x min 23, sementara yang fungsi F komposisi G komposisi H ini bernilai sama dengan Oke, terjawablah soal nomor 3. Kemudian soal nomor 4. Diketahui fungsi F sama dengan 2x min 3/5 dan fungsi identitas ialah identitas X sama dengan X. Buktikanlah bahwa fungsi F komposisi identitas sama dengan identitas komposisi fungsi F sama dengan F. Oke. Kita mulai dari yang F, fungsi F komposisi identitas. Di sini karena yang pertama kali disebutin ialah F, berarti F duluan yang menjadi menu utamanya. Si F adalah 2x min 3/5. Nah, 2x min 3/5 ini ada variabelnya ya, variabelnya ialah X di sini. Ganti X di sini dengan identitas, karena kan dikomposisikannya dengan identitas.
identitasnya ialah si X. Berarti jadinya 2x min 3 per 5. Nah, ini sama saja 2 kali X, yaitu 2X min 3 per 5. Kemudian kalau identitas komposisi fungsi f, yang pertama kali disebutin ialah si X, identitasnya. Identitas di sini bernilai X. Berarti ditulis X. Nah, karena cuma X saja, ya sudah, berarti yang ini diganti dengan fungsi f karena dikomposisikannya dengan fungsi f. Fungsi f yaitu 2x min 3 per 5. Ya, ini sama saja 2x min 3 per 5. Langsung bisa dibuka tanda kurungnya. Oke, dari sini terlihat ya kesimpulannya bahwa fungsi f komposisi identitas ini sama saja nilainya dengan identitas komposisi f. Sama saja hasilnya ialah balik lagi ke fungsi f itu sendiri karena sama-sama 2x min 3 per 5.